وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad atas bacaan tilawahnya. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke acara berikutnya, yaitu pengenalan identitas materi oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Najib, karena udah hadir. Saya cek sound dulu ya, apakah mikrofon saya bisa dengan jelas didengar nih? Udah Pak. Oke, ya baik, saya mute dulu aja Pak begitu. Oke, karena Pak Warso sudah hadir, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan Pak bicara dulu ya, dengan baca CV beliau. Jadi Pak Narson ini adalah dosen di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM. Beliau berkantor di Laboratorium Jaringan Komputer di Gedung DTI. Kemudian beliau memiliki bidang penelitian di bidang jaringan komputer, e-learning, sistem informasi, pervasive computing, keamanan informasi, dan IoT. Mata kuliah yang beliau ampu seperti jaringan komputer, integrasi aplikasi dan informasi, analisis desain, sistem basis data, hingga keamanan teknologi informasi. Beliau merupakan lulusan doktor dari bidang teknik elektro ya di Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau pernah menjadi instruktur di beberapa program, misalnya Cisco Networking Academy oleh Cisco Netcad Indonesia dari 2019, kemudian di Digital Talent Scholarship dari Kemenkominfo, yaitu di bidang pelatihan cybersecurity pada tahun 2020, hingga yang terakhir adalah pelatihan IT Essentials dan Cybersecurity Essentials dari BPPTIK Kemenkominfo 2020. Oke, mungkin itu pengenalan singkat bidata diri materi. Mungkin saya akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Warsun Najib. Kepada Bapak Warsun, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Baik, adik-adik sekalian, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat bersilaturahmi pada forum online ini. Insya Allah apa yang kita diskusikan, kita bahas nantinya bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Baik, saya mencoba untuk sharing materi PPT-nya terlebih dahulu. Sebentar, soalnya saya jarang memakai Google Meet ya. Nanti saya coba terlebih dahulu. Bentar. Present. Kalau dipilih window nggak muncul ya PPT-nya ya, atau satu screen.
Ya, coba satu screen aja, Pak. Apakah sudah bisa dilihat, Mas? Sudah bisa, Pak? Oke, baik. Saya diberi waktu kurang lebih berapa, 1 jam kayaknya ya? Kalau 45 menit, Pak. 45 menit ya? Ya. Oke, nggak apa, nanti kalau misalnya, sudah selesai bisa dilanjutkan dengan diskusi, atau kalau saya kelebihan nanti bisa diingatkan ya, Mas, ya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing materi dengan judul Cyber Security Challenge di dalam industri 4.0 dan New Normal. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan, sehari-harinya saya di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Ya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama tentang konsep cyber security, kemudian beberapa jenis ancaman ataupun serangan dalam keamanan siber. Jadi istilah siber ini juga sudah merupakan istilah yang diserap dalam bahasa Indonesia, sehingga kalau teman-teman dari BSSN itu ya, Badan Siber dan Sandi Negara, itu membacanya bukan cyber tapi siber gitu ya kalau yang bahasa Indonesia. Jadi beberapa serangan dan ancaman keamanan siber, kemudian perlindungan data pribadi, data organisasi, aspek hukum dan etika, kemudian cyber security Indonesia, beberapa contoh kasus tadi ya, ancaman keamanan dan yang mungkin sering atau pernah kita alami sehari-hari. Baik, dalam slide ini ada beberapa kejadian penting yang saya ambil dari tahunan BSSN ya, atau Badan Cyber dan Sandi Negara tahun 2019. Misalnya di sini tanggal 18 Maret 2019 ada kebocoran data 13 juta pengguna salah satu e-commerce Bukalapak gitu ya. Kemudian pada tanggal 24 Mei ada pembatasan penggunaan sosial media oleh Kementerian Kominfo. Ya, ini juga terkait dengan banyaknya itu ya, berita yang hoax yang tersebar, sehingga dan juga terkait dengan, kalau tidak salah dulu terkait dengan pemilu dan aktivitas kampanye dan sebagainya ya, sehingga banyak informasi yang beredar yang dalam tanda mengganggu perhatian dari Kementerian Kominfo. Kemudian ada beberapa hal juga bisa kita lihat di sini, beberapa website pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian website DPR tidak bisa diakses, kemudian kebocoran 7,8 juta data pribadi pada penumpang Malindo Air. Nah, ini dari servernya mestinya ya. Kemudian sumber ada website KPAI di Retas. Kemudian juga Oktober website BMKG. Kemudian bulan Desember ada beberapa hal juga, misalnya website Pengadilan Negeri Jakarta, kemudian Polri, dan juga website Bawaslu ya. Ya, ini beberapa kita ingat terkait dengan proses pelaksanaan pemilu di negara kita, sehingga beberapa hal juga ada hal terkait dengan aktivitas pemilu tadi. Oke, kemudian dalam grafik di sini, ini juga saya ambilkan dari laporan tahunan 2019 dari BSSN. Ini yang gambar sebelah atas menunjukkan tren serangan di internasional atau global
di mana di sini paling tinggi ya kita lihat malware yang berwarna merah, hampir 40%. Kemudian ada beberapa serangan yang lain, misalnya ada account hijacking atau hijacking. Kemudian ada attack atau serangan yang ditargetkan untuk aplikasi atau untuk sistem tertentu, malware, script injection, denial of service, dan seterusnya, beberapa hal di sini ya. Kemudian yang bawahnya ini juga menempati persentase yang paling tinggi juga di Indonesia, kurang lebih 36% ya kalau kita bandingkan dengan yang internasional 39, ini juga hampir sama ya persentasenya, paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang gambar sebelah ini selama 1 tahun ya yang dialami atau dikumpulkan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Total serangan itu ada sekitar 290 juta ya, cukup besar ini. Kemudian ada beberapa tambahan keterangan, misalnya negara serang ke Indonesia yang ada dari Amerika. Kemudian negara tujuan pangan terbanyak ini di Indonesia. Kemudian 12 juta serangan terhadap port 80 atau terhadap aplikasi web ini ya, bagi teman-teman yang background-nya bukan IT. Port 80 itu merupakan serangan terhadap aplikasi berbasis web itu ya, termasuk misalnya meretas website pemerintahan tadi misalnya. Kemudian aduan publik ada 2.830 yang terverifikasi. Kemudian laporan aduan publik totalnya ada 4.000 sekian. Kemudian ada serangan ke server ini, name server atau server DNS 6,4 juta. Kemudian, nah ini ya yang warna merah, serangan menggunakan Trojan, termasuk malware juga di sini. Cukup besar, ada 117 juta. Ya, beberapa hal fakta ini menunjukkan bahwa keamanan siber ini menjadi sangat penting gitu ya bagi kita, baik sebagai warga Indonesia ataupun sebagai bagian dari komunitas maya atau komunitas siber internasional yang tidak dapat dipisahkan. Oke, kemudian yang pertama tadi sebagai pembukaan aja data-data yang bisa kita lihat sebagai contoh. Yang pertama, konsep tentang keamanan siber. Nah, dikaitkan dengan personal data atau data pribadi ya. Nah, beberapa definisi dari keamanan siber ini mengarah kepada definisi yang kita sampaikan di sini. Yang dimaksud dengan keamanan siber adalah bagaimana dapat memberikan perlindungan kepada sistem dan data dari jaringan komputer ya, jaringan komputer dari penggunaannya yang atau dari aman atau dari bahaya tadi ya. Jadi tujuan utamanya tentunya melindungi dari sistem dan data-data yang dimiliki oleh baik itu organisasi, perusahaan, atau institusi yang lainnya. Nah, kalau kita lihat tentang personal data tadi ya, kita kan secara alami atau secara nature pasti memiliki identitas baik yang online ataupun yang offline. Nah, kalau identitas offline ini misalnya ketika kita berinteraksi di sekolah, di kampus, di tempat kerja, ini menggunakan identitas yang ya dalam dalam tanda petik mudah kita identifikasi gitu ya. Hanya yang identitas online ini tentunya bentuknya berbeda karena kita berada di dunia cyber atau dunia maya. Nah, ini direkomendasikan kita seminimal mungkin mengekspos atau menaruh informasi-informasi kita yang tidak perlu gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang juga banyak yang tidak menyadari ininya ya, bahayanya itu ya. Kemudian pemilihan username dan atau alias direkomendasikan juga tidak banyak berisi informasi pribadi. Pemilihannya juga harus sopan,
dan tidak boleh menarik perhatian dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. Oke, saya lanjutkan next dulu. Nah, data pribadi ini kalau kita gali lebih dalam lagi ada beberapa macam ya, bisa kita lihat di gambar di sebelah kanan ini. Misalnya data keuangan. Hampir semua orang yang bekerja memiliki ini ya, transaksi keuangan, entah itu account di bank atau di kalau sekarang yang baru dengan apa itu fintech itu ya, financial teknologi, ada e-money dan sebagainya dengan segala macamnya. Pendidikan kita di kampus atau adik-adik kita di SMU, di SMP dan sebagainya, ini pasti memiliki data-data yang tersimpan ya, baik itu di kampus masing-masing atau bahkan di pusat. Katakanlah kalau di universitas kan nanti datanya di-upload ke ini ya, ke Dikti, ke pendidikan tinggi ya, di sana juga ada data-data kita. Kemudian medical data kita juga pasti bahkan dibandingkan ya semua penduduk kan beberapa tahun yang lalu ada apa istilahnya yang fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ya, entah itu puskesmas atau dokter pribadi, kita harus memilih gitu ya, ada pendataannya gitu. Kemudian employment, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, di institusi atau organisasi, itu juga pasti ada. Informasi yang online tadi juga sudah dibahas di slide sebelumnya, dan identitas itu ya. Nah, di sebelah kiri ada beberapa contoh yang lebih detail ya, misalnya kalau di education ada nilainya, IPK kita, hasil tesnya, hasil tes TOEFL, mata kuliah yang pernah diambil, award dan sebagainya ya. Atau disciplinary report, laporan aktivitas kita di baik yang sekarang atau yang masa lalu gitu ya, misalnya ketika masih di SMU, di SMP dan sebagainya. Data keuangan misalnya ada data pemasukan, data pengeluaran, kemudian kartu kredit, bank statement dan sebagainya. Atau kalau ini ya karyawan yang kadang-kadang berpindah perusahaan gitu ya, kadang-kadang kan ada yang ini ya, misalnya sudah satu perusahaan kemudian tidak berkembang di situ, kemudian mencari pekerjaan di tempat yang lain. Nah, kan ada historinya, histori di tempat kerja yang sebelumnya itu bagaimana, apakah baik atau pindah karena apa, itu juga merupakan data pribadi. Oke, saya next dulu, next slide. Nah, ini juga kaitannya dengan data pribadi, masih misalnya medical record ada di rumah sakit, di klinik, dokter, atau insurance company. Terutama kalau ya sekarang di Indonesia juga sudah mulai wajib ya, ada BPJS itu ya, baik BPJS ketenaga kerjaan atau BPJS yang kesehatan. Kalau dulu kan tidak semua diwajibkan ya, mungkin baru 5 tahun terakhir kurang lebih semua warga negara diwajibkan untuk memiliki. Kemudian ya data-data yang tersimpan di smartphone, di laptop kita atau di komputer kita. Nah, ini kaitannya juga apa ya, misalnya kita smartphone-nya rusak gitu ya. Ketika kita perbaiki di di perusahaan yang menawarkan jasa perbaikan, nah itu juga harus ini ya, harus ya. Jangan-jangan ada data kita yang di copy atau ini kita harus waspada. Kita aware terhadap data yang kita simpan baik di smartphone, di laptop, ketika sedang berada di pihak yang lain, dipinjam atau diperbaiki dan sebagainya. Oke, kemudian next. Nah, data pribadi ini pasti juga menjadi target serangan gitu, target terutama bagi pihak-pihak atau ya kita sebut saja misalnya hacker gitu ya, atau peretas gitu, yang biasanya salah satu tujuannya adalah mendapatkan keuntungan pribadi ya, bisa
berupa keuntungan finansial atau uang, bisa juga hal yang lain ya, misalnya terkait dengan politik, terkait dengan aspek hukum, aspek etika, dan sebagainya. Nah, biasanya para peretas atau hacker tadi akan ini mencuri atau akan berusaha itu ya, berusaha mengakses atau mencuri kredensial, yaitu gampangnya username dan password kita ya, kredensial itu terhadap suatu akun di online. Nah, bisa juga dengan ini social engineering atau rekayasa sosial kalau kita terjemahkan ya. Misalnya sering kan kadang kita ini ya mendengar cerita bahwa ada orang yang misalnya membuat akun Facebook palsu dari teman kita gitu ya. Kemudian kita mendapatkan message atau pesan dari orang yang berpura-pura menjadi teman kita tadi atau keluarga kita supaya kita mau mentransfer sejumlah uang ke mereka apapun alasannya gitu ya. Atau kalau di gambar yang ini ya, yang di gambar kanan yang bawah, dulu kalau sangat terkenal sekali ada SMS mama minta pulsa atau papa minta pulsa itu ya. Nah, ini salah satu bentuk ini juga social engineering. Dan sekarang bentuknya macam-macam ya. Entah itu karena untuk mendapatkan akses, tapi intinya mereka orang hacker itu akan mengambil keuntungan lah, entah dalam bentuk uang, dalam bentuk akses. Ya ini ya, tujuannya mereka ingin mendapatkan keuntungan jangka panjang ya, misalnya kalau tidak secara langsung bisa mendapatkan keuntungan uang ya, misalnya ditargetkan bisa mengakses data perbankannya, tapi dalam jangka yang panjang bisa aja itu. Jadi kayak ada step-stepnya gitu ya. Langkah awalnya dengan memonitor aktivitas sosial media kita misalnya ya, dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter, dan sebagainya. Nah, bisa juga dengan untuk mendapatkan tunjangan kesehatan, mendapatkan restitusi pajak. Nah, misalnya ini kalau di Eropa, di Amerika ini ya cukup banyak ya orang yang yang tiap tahunnya itu mendapatkan restitusi pajak atau pengembalian uang pajak. Kenapa dikembalikan? Karena memang membayarnya ini mereka potongannya besar ya. Kalau di kita pajak itu kan ya kurang lebih ada sekitar 15% gitu ya. Tapi kalau di Eropa itu pajak pegawai itu bisa sampai 35-40% gitu ya. Nah, kadang-kadang pada akhir tahun itu ada mekanisme itu, restitusi pajak yang kelebihan. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh hacker tadi untuk ya mengambil akun orang lain gitu. Kemudian juga membuka kartu kredit. Kalau bisa kita bayangkan ya, kalau seorang hacker bisa membuka kartu kredit atas nama orang lain, nah dia kan pasti akan mendapatkan akses dan bisa menggunakan kartu kredit semaunya gitu ya, atau memperoleh pinjaman gitu ya, salah satunya. Oke, next slide. Nah, kalau dari data personal ini untuk kita lihat adalah organisasi. Secara umum bisa kita pisahkan menjadi dua hal, data tradisional yang ya misalnya data karyawan ya, data lamaran pekerjaan, data gaji, dan sebagainya. Kemudian kekayaan intelektual, hak paten, trademark, rancangan produk, dan sebagainya. Atau laporan-laporan terkait keuangan. Kemudian yang kategori kedua adalah data terkait dengan proses bisnis di organisasinya. Misalnya data-data yang dipakai atau dikelola oleh sistem informasi manajemen ya, ada SIM, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, CRM itu customer relationship management ya, sistem informasi untuk pengelolaan data customer atau data pelanggan. Nah, ini kan datanya sangat besar ya. Misalnya kalau kita lihat di PLN, PLN kan hampir penggunanya seluruh warga itu ya, itu bisa jumlahnya sangat banyak pasti. Kemudian data terkait dengan sistem IoT atau Internet of Things, ini juga tren
apa tadi di judulnya ada industri 4.0 ya, salah satu kata kuncinya kan ada ini IoT, ada big data, data mining dan sebagainya ya. Nah, sekarang mulai banyak industri, organisasi, perusahaan yang memanfaatkan IoT sebagai sensor atau sebagai aktuator, piranti pengukuran dan sebagainya, di mana semua perangkat ini nanti akan mengenerate data itu ya, data bisnis, data pengukuran dan lain sebagainya. Nah, nanti ujungnya menjadi big data ya. Termasuk customer tanya, customer misalnya perusahaan telekomunikasi, Telkomsel atau Indosat misalnya. Tiap hari, tiap detik kan banyak yang ini ya, banyak yang menggunakan untuk telepon, untuk akses internet, untuk SMS dan sebagainya. Kalau jumlahnya juta pelanggan, nah dalam 1 jam saja sudah bisa kita bayangkan ya berapa besarnya gitu data pelanggan yang akan menjadi big data tadi yang bisa dipelajari untuk ya biasanya terkait dengan SPK itu ya, pengambilan keputusan bisnis gitu ya. Misalnya daerah yang penggunanya sedikit nanti akan diberikan promosi atau bagaimana gitu ya, untuk penentuan pengambilan keputusan terkait dengan strategi bisnisnya. Next slide. Nah, kemudian kalau sebelumnya kita sudah melihat data ya, ada data pribadi, data perusahaan. Nah, dalam konsep keamanan informasi CIA triad, seperti di gambar ini, C-nya adalah confidentiality atau kerahasiaan data, privasi data dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan misalnya ya ini username, password, fingerprint. Nah, ini harus dilindungi, harus dirahasiakan dari pencurian data. Jadi aspek keamanan terkait dengan privasi, kerahasiaan data dan sebagainya. Kemudian I-nya ada integrity atau integritas dari informasi atau integritas data gitu ya. Nah, di sini maksudnya data harus akurat, harus konsisten. Misalnya konsisten itu salah satunya ini ya, ketika data itu dikirimkan, ditransmisikan gitu ya, itu tidak boleh diubah di tengah jalan. Misalnya kalau dari kantor cabang ke kantor pusat gitu ya, ini kan melalui internet publik ya. Nah, data yang sedang ditransmisikan itu tidak boleh mengalami perubahan gitu ya. Sehingga itu harus istilahnya menjaga integritas datanya gitu ya. Nah, juga integritas data ketika disimpan di server atau disimpan di cloud. Nah, sekarang kan banyak layanan cloud itu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan jaminan kalau menyimpan di cloud itu datanya tidak hilang atau tidak diubah, dicuri orang dan sebagainya. Nah, kemudian yang A-nya adalah availability atau ketersediaan data itu ya. Nah, availability bahwa suatu layanan atau suatu data itu harus dapat diakses ini ya 7 hari seminggu, 24 jam sehari biasanya ya. Artinya ya selalu online, selalu live ininya layanannya atau servernya misalnya. Dan ada beberapa yang menggunakan istilah ini ya, SLA atau SLA, Service Level Agreement. Nah, kalau kita terjemahkan kan ini ya, agreement itu kesepakatan, tingkat level itu ya tingkat, service ya layanan, jadi kesepakatan tingkat layanan. Misalnya tadi teknologi cloud tadi ya, misalnya ada berlangganan cloud dari Dropbox misalnya ya, Dropbox kan ada yang berbayar juga ya. Nah, kita bisa menanyakan ya, berapa SLA-nya layanan dari Dropbox tadi. Nah, nanti macam-macam ya, ada yang menjanjikan misalnya 99,99% itu akan live gitu ya. Artinya ya nanti bisa dihitung kalau dalam satu tahun kan ada 0,01 yang kemungkinan padam ya, misalnya karena bencana alam atau karena apa yang tidak terduga gitu ya. Nah, mungkin nanti angkanya bisa beda-beda ya, ada yang 99,9, ada yang 99,95 atau 99,9999 misalnya, itu beda-beda tergantung dari
jaminan dan cloud-nya. Nah, kemudian availability ini juga terkait dengan serangan yang dikenal dengan istilah ini ya, DOS attack atau denial of service. Kalau serangan DOS kan tipikalnya sebuah server itu dibanjiri dengan request yang palsu ya. Misalnya kalau sebuah server itu kemampuannya hanya melayani 10.000 per detik itu ya, tapi dibanjiri dengan 1 juta, nanti kan akan menjadi sangat sibuk jaringannya dan juga servernya, jadi akan kewalahan ya, sehingga kalau nanti ada request yang benar-benar yang legitimate malah tidak bisa, ini namanya DOS atau denial of service. Oke, kalau yang pertama tadi tentang ininya, data dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini ancamannya gitu ya. Serangannya atau apa sih yang dilakukan oleh para peretas kalau hacker itu ketika menyerang atau akan mencuri data tadi. Nah, dari sisi arah serangannya itu kalau dilihat dari organisasi bisa dua ya, artinya dari internal dan dari eksternal atau outsider atau insider gitu ya. Nah, kalau insider misalnya di sini adalah employee atau karyawan, atau mungkin mantan karyawan bisa juga ya, atau tenaga kontrak atau mitra, atau dari trusted partner, rekanan bisnis dan sebagainya gitu ya. Nah, bentuk-bentuknya misalnya kesalahan dalam penanganan data yang rahasia, kemudian mengancam server internal atau infrastruktur jaringan. Nah, bisa juga ini ya, tidak sengaja membuat lubang keamanan ketika menghubungkan media USB ke sistem komputer di perusahaan. Nah, yang mungkin ini tidak disengaja itu ya, tidak kalau USB-nya ya, misalnya. Kemudian, nah ini tidak sengaja mengundang malware masuk, nah, ini bisa bermacam-macam caranya ya, bisa melalui email yang attachment-nya itu ada exe-nya misalnya ya. Kalau karyawannya tidak waspada, bisa saja tergoda untuk mengeklik dan mengeksekusi malware-nya tadi. Atau seringkali ada link yang ini yang misalnya kita dapat dapat broadcast dari WhatsApp, dari Telegram dan sebagainya, kadang-kadang kan ada link ya. Link yang kalau diklik kita tidak tahu kemana. Kadang-kadang ketika kita mengklik itu sudah ada beberapa yang script yang tereksekusi, itu bisa aja ya. Itu harus ya, ini di poin paling bawah ada kurangnya security awareness atau kewaspadaan terhadap aspek keamanan tadi. Ya, makanya ini solusinya biasanya dengan banyak sosialisasi, banyak menerbitkan pelatihan-pelatihan terkait dengan keamanan, peraturan internal dan sebagainya. Misalnya contoh kecil aja ya, saya pernah masuk di kantornya SKK Migas itu ya di Jakarta. Nah, salah satu bentuk keamanan itu layar komputer di kantor-kantor mereka itu harus ada harus ada screen saver-nya ya. Jadi kalau misalnya kita tidak aktif selama berapa menit gitu ya, 1 menit atau 2 menit, maka layarnya harus dihilangkan dan nanti jadi kayak animasi itu. Nah, tujuannya apa? Supaya apa yang sedang dikerjakan di layar itu tidak bisa difoto oleh tamu dan sebagainya, itu kan harus dihindari ya. Nah, jadi salah satu bentuk kecilnya seperti itu. Kita menerapkan kebijakan pada perusahaan supaya para karyawan itu mengimplementasi konsep keamanan tadi. Kemudian kalau yang serangan eksternal ya ini sangat banyak ya sumbernya, dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kerentanan atau lubang-lubang keamanan pada jaringan di perusahaan. Nah, bisa juga dengan rekayasa sosial tadi ya. Nah, macamnya nanti ada ini ya, ada hacker itu ada yang black hat, ada gray hat, ada white hat. Ada yang black hat itu yang memang sengaja untuk mencuri data, jahat gitu ya.
Kalau grey hat itu yang kadang-kadang coba-coba dan sebagainya ya, tidak terlalu berbahaya. Nah, kalau yang white hat atau bertopi putih, hacker yang bertopi putih itu yang memang biasanya diminta untuk melakukan testing gitu ya. Misalnya sebuah server sudah live, sudah online, kemudian kita bisa sebagai owner misalnya ya, bisa meminta bantuan hacker tadi untuk mengetes gitu ya. Oke. Ya ini ya white hat tadi ya, izin untuk menemukan kerentanan dan solusinya. Kalau grey hat membobol tanpa izin, kalau yang black hat ya membobol untuk mengambil keuntungan, bisa finansial, bisa politik dan sebagainya. Ada juga yang sifatnya kayak ini ya, main-main amatir yang paling atas itu sering disebut script kiddies yang biasanya hanya memanfaatkan tutorial yang ada di online itu. Kemudian yang paling bawah yang ketiga, ada hacker yang terorganisir. Misalnya ada ya teroris atau yang state sponsor yang memang ditargetkan gitu ya. Misalnya ada negara yang benci terhadap negara lain gitu ya, itu tanda petik ada persaingan bisnis atau apa, kemudian memanfaatkan itu gitu ya, atau mungkin tidak sengaja juga bisa ya, yang ada konflik itu pemerintahnya tapi warganya yang merasa ikut tersulut gitu ya, menyerang dengan cyber attack gitu ya, bisa juga. Nah, ada juga yang level ini ya, negara perang siber bisa melakukan sabotase terhadap infrastruktur negara, kemudian ya melakukan penyerangan atau memeras terhadap staf pemerintahan, atau untuk menghilangkan kepercayaan dari warga terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi rakyatnya dan sebagainya. Nah, contohnya ini kalau nanti teman-teman akan melihat lebih detail ya, ada malware namanya Stuxnet yang cukup terkenal ini di dalam dalam contoh security ya, di mana ini merusak reaktor pengayaan nuklir di Iran ya, di Iran. Dan itu sumbernya atau cara malware-nya masuk ternyata melalui laptop pegawainya ya. Jadi salah satu laptop dari karyawan pabrik pengayaan nuklirnya itu dipulang oleh karyawannya. Nah, di rumah laptopnya dipakai oleh entah anaknya atau pokoknya dipakai oleh anggota keluarganya. Nah, dan oleh anaknya atau anggota keluarganya tadi menginstal bermacam-macam software gitu ya. Nah, tidak tahunya salah satu software itu ada malware-nya. Nah, ketika laptopnya kembali dipakai itu, ternyata dia aktif itu ya, akhirnya bisa menyerang sehingga kalau tidak salah menyerangnya itu dengan cara ini diturunkan per motor itu ya. Nah, motor harusnya kan RPM-nya itu terjaga. Nah, malware-nya itu bisa membuat putaran mesinnya itu sangat tinggi gitu ya, sehingga menjadi cepat panas dan rusak itu ya. Nah, sehingga kalau tidak salah untuk memulihkan perlu beberapa tahun itu ya. Nanti bisa Anda cari ini ya, dengan kata kunci ini, malware Stuxnet di Iran itu ya. Oke, saya next dulu. Nah, jenis malware ini ada spyware, ada adware, ada bot atau robot itu, yang misalnya untuk serangan DOS gitu ya, salah satunya bisa menggunakan ini. Kemudian ada ransomware, ini juga cukup terkenal ya akhir-akhir ini. Ransomware yang minta tebusan biasanya ya. Misalnya mereka memasang malware tipe ini, kemudian kalau itu tereksekusi, maka file-file yang ada di server, yang ada di komputer kita itu nanti menjadi terenkripsi, sehingga extension-nya menjadi aneh-aneh itu ya, dan kita tidak bisa membuka kalau belum mendapatkan dekripsinya atau kuncinya itu ya. Nah, biasanya mereka nanti minta tebusan dengan Bitcoin itu ya yang paling banyak dipakai. Kemudian ada scareware dan seterusnya. Nah, ini contoh worm. Kemudian awalnya hanya segini ya di daratan Amerika, Eropa, dan beberapa di Asia Timur.
sudah sangat sangat masif penyebarannya gitu ya. Infeksi worm salah satu jenis malware yang ya nanti ada rootkit, ada virus, ada Trojan horse, ada man in the middle attack. Ini nanti bisa ini sendiri ya detailnya, tapi jenis-jenisnya bisa seperti itu. Saya next dulu aja. Nah, ini salah satu ransomware ya yang pernah beredar juga ya. Peretas mendapatkan akses ke operating system komputer. Ini apa ya? Kalau ini ada kerentanan dalam router yang digunakan. Ya, jadi peretasnya bisa menginstal Trojan pada sistem operasi. Nah, kemudian merekam aktivitas ini ya, contohnya di sini mengambil screenshot dari aktivitas yang dilakukan oleh pengguna ini ya, yang emailnya dikirim itu, kemudian nanti dia minta tebusan itu ya, misalnya dia mengancam dengan akan mengirimkan screenshot tadi kepada teman, kerabat, dan koleganya dan sebagainya. Nah, dia minta tebusan misalnya $970 gitu ya. Nah, ini untuk dikirimkan ke account Bitcoin dari si peretasnya ya. Itu salah satu jenis ransomware ya, intinya minta tebusan tadi. Oke, itu salah satu contoh saja. Kemudian, nah gejala kalau sebuah sistem atau sebuah komputer atau server terkena malware, penggunaan CPU-nya meningkat. Nah, biasanya jadi panas gitu ya. Kalau nanti kipasnya biasanya jadi muternya jadi sangat cepat gitu. Kecepatan kerja komputer menurun, kemudian kemampuan browsing juga menurun ya, karena internetnya biasanya jaringannya padat itu. Kemudian terjadi masalah yang tidak dapat dijelaskan pada koneksi jaringannya, atau filenya terhapus, file berubah, terdapat file program yang tidak dikenal, misalnya di task manager itu ya. Kemudian berjalannya proses yang tidak diketahui, aplikasi atau program mati sendiri atau terkonfigurasi ulang secara sendiri. Misalnya antivirusnya jadi aktif, misalnya salah satu contohnya. Email dikirim tanpa persetujuan atau pengetahuan dari user. Salah satu contoh simptomnya ya, atau gejala-gejalanya. Kemudian rekayasa sosial, memanipulasi individu agar mau melakukan tindakan atau mengungkap informasi rahasia yang diinginkan oleh hacker tadi ya. Ini pretexting, menggunakan SMS, WA, dan sebagainya. Nah, misalnya contoh ini ya, saya pernah lihat di salah satu grup di Facebook itu, ada orang seperti ini, coba komen coba komen password Facebook kalian. Kalau berubah menjadi gambar tertentu, berarti akun Facebook kalian nggak bisa dihack. Kadang-kadang ada yang tertipu gitu ya, terus dia benar-benar menuliskan passwordnya di komen. Nah, kalau seperti itu kan nanti bisa dibaca oleh orang yang membuat itu ya, karena grup Facebook kan macam-macam ininya isinya. Ya, ini sangat banyak contohnya, nanti bisa kita gali lagi ya. Bisa juga kalau yang tailgating itu istilahnya tail itu kan ekor ya. Tailgating itu kayak mengekor, jadi penyerang itu dengan cepat mengikuti orang yang sah masuk ke lokasi yang menjadi targetnya, misalnya ruang server gampangnya ya. Ruang server atau masuk ke gedung organisasi yang menjadi target serangan dan sebagainya. Atau something for something, diiming-imingi itu ya, diiming-imingi dengan imbalan atau bayaran dan sebagainya. Oke. Nah, bentuk serangan lainnya misalnya juga serangan untuk mengcrack password dari WiFi ya. Bisa menggunakan rekayasa sosial, brute force, penyadapan jaringan dengan software-software yang ada ya, bisa sudah ada contoh-contoh yang beredar di internet itu ya. Misalnya
Kalau WiFi-nya menggunakan WIP, proteksi keamanannya pakai WIP, nanti tutorialnya bagaimana itu ya. Kemudian phishing. Nah, ini phishing ini kayak apa ya, membuat bisa email palsu, bisa website palsu, bisa misalnya akses point palsu itu ya. Kalau di kampus kita kan ada UGM hotspot. Nah, bisa aja nanti ada orang yang membuat namanya dibuat sama UGM hotspot, tapi koneksinya bukan ke jaringannya UGM, tapi nanti dibelokkan ke servernya penyerang tadi, itu bisa ya kalau kita tidak waspada itu ya. Nah, ini yang cukup terkenal, yang contoh gambar di kanan atas itu ya. Ada www.klikbca.com, ada klikbca.com, ada klik, ada pakai CK, ada klik BAC dan sebagainya. Kalau orangnya tidak tidak aware, nanti bisa bisa tertipu karena tampilan gambarnya sama, halaman mukanya sama, hanya yang beda ini DNS-nya atau URL-nya ya, atau alamat website-nya. Nah, serangan seperti ini sering disebut dengan phishing ya. Bisa yang di phishing bisa, kalau dalam contoh ini ya alamat web, bisa juga nanti di email gitu ya. Misalnya berpura-pura menjadi administrator jaringan, diminta mengupdate password. Nah, kalau kita mengikuti nanti ya passwordnya bisa tersimpan oleh mereka. Kemudian eksploitasi kerentanan. Ya, ini ada step-stepnya ya, misalnya mengumpulkan informasi tentang target, menentukan informasi, mencari kerentanan, kemudian melakukan eksploitasi. Ininya ya, kayak cara infiltrasi, cara mendapatkan akses ke jaringan sebuah perusahaan. Misalnya kalau kita lihat di gambar ini, bisa menggunakan scanning, network scanning, penyerangnya bisa men-scan jaringan yang ada di perusahaan. Nah, nanti dilihat komputer mana atau port mana yang aktif. Nah, itu kalau ada lubang keamanan bisa dipakai. Jadi ada beberapa fase istilahnya ya, beberapa step atau beberapa fase. Oke, saya next dulu. Nah, kemudian serangan DOS, denial of service, ini juga serangan yang tujuannya melumpuhkan gitu ya. Melumpuhkan server yang legitimate atau server yang asli. Supaya apa ya? Supaya tidak bisa beroperasi. Nah, kalau lebih hebat lagi nanti menjadi distributed DOS gitu ya. Jadi sumber serangannya itu dari berbagai tempat secara terdistribusi. Itu akan lebih cepat lagi. Oke, ya ini ya distributed denial of service menggunakan botnet atau semacam robot ya, semacam robot tapi bentuknya software itu ya. Zombie ini host atau komputer yang biasanya tersambung ke internet dan terkontaminasi oleh malware tadi, kemudian nanti bisa diaktifkan misalnya pada tanggal dan jam tertentu misalnya, sehingga nanti bisa secara bersama-sama menyerang target ya, target misalnya di sini salah satunya. Oke, kemudian ini juga salah satu bentuk serangan yang lain, SEO. Kemudian, nah, perlindungan data pribadi. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan ya untuk melindungi data pribadi, mengaktifkan firewall, antivirusnya selalu diupdate atau anti-spyware-nya. Kemudian sistem operasi juga harus selalu di setting yang levelnya tinggi. Kalau ada patch diinstal dan sebagainya. Kemudian semua perangkat dilindungi dengan kata sandi atau dengan pola itu ya, atau PIN dan sebagainya. Dan seterusnya ya, nanti bisa dibaca lagi. Cepat ya, udah hampir 8:30. Kemudian kalau kita menginstal atau memasang WiFi di rumah juga harus menggunakan standar keamanan. Ya, yang paling direkomendasikan adalah yang ini ya, WPA2.
jenis enkripsinya. Kalau yang lama kan pakai WIP ya, WIP itu sudah obsolete, sudah tidak aman. Kalau Anda memasang WiFi menggunakan keamanan yang terbaru atau WPA2. Bluetooth kalau tidak dipakai dinonaktifkan atau dimatikan. Kemudian ya ini contoh-contoh best practice gitu ya. Misalnya kalau kita membuat password itu ya, jangan menggunakan kata yang ada di dalam kamus. Dan juga jangan sama gitu ya, kita pakai akun banyak web dengan akun dan username yang sama itu juga tidak rekomendasi gitu ya. Kemudian nah ini rekomendasikan juga beberapa contoh yang intinya kombinasi gitu ya. Misalnya seperti yang ini kan ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, spasi juga boleh ya, spasi untuk password. Kemudian simbol-simbol seperti simbol dolar, simbol @ dan lain sebagainya. Saya kira kalau ini menulis sudah banyak paham itu ya. Karena ada serangan di sini ya, kamus ada brute force itu biasanya menggunakan dictionary attack gitu ya. Jadi ada jenis serangan yang bisa membaca kata di kamus gitu ya. Sehingga kalau password kita itu ada di kamus, itu bisa dibobol gitu ya. Lebih mudah dibobol. Oke, next. Ini sama ya, intinya password tadi saya pas saja karena waktunya mepet. Kemudian data-data yang penting ada fitur enkripsi juga, misalnya ini satu folder di enkripsi, itu bisa juga nanti best practice-nya atau caranya bisa Anda pelajari, tapi salah satu cara itu bisa menjadikan data lebih aman gitu, terutama data-data perusahaan yang memang perlu di Kemudian, backup itu juga sangat penting. Backup bisa lokal, misalnya menggunakan server tersendiri atau ini NAS atau network attached storage. Kemudian kalau trennya sekarang menggunakan cloud ini ya, ada cloud-nya AWS, Dropbox, Google Drive, atau Microsoft OneDrive dan seterusnya. Jadi salah satu aspek kalau di CIA tadi kan atau CIA tadi kan hanya availability ya. Nah, availability itu juga terkait dengan data backup ini. Nah, kemudian juga salah satu bentuk pengamanan menggunakan ini two-factor authentication. Jadi selain menggunakan username dan password, kita bisa atau diharuskan gitu ya, misalnya menggunakan OTP atau one time password, atau menggunakan fingerprint, atau menggunakan scan retina ya, dan seterusnya ya, ini untuk autentikasi yang lebih aman dibandingkan dengan hanya menggunakan username dan password. Kemudian autentikasi framework-nya ini namanya Auth 2.0 nih, kalau bagi programmer aja ini ya, saya pas saja. Kemudian ya ini juga tadi di awal juga sudah disinggung sekilas, jangan terlalu banyak menyebarkan informasi pribadi di sosial media, terutama ini ya, misalnya ada, kalau di bank kan ada nama ibu kandung, itu sangat penting untuk autentikasi ya. Ini intinya ya, ini seminimal mungkin menyebar data yang terlalu detail di sosial media. Kemudian setting akun medsos itu juga perlu dilihat siapa yang bisa mengakses, siapa yang apakah hanya teman atau teman dan temannya lagi, yaitu juga akan mempengaruhi seberapa aman data-data kita itu. Kemudian privasi, kalau kita menggunakan laptop orang lain misalnya, atau kita berada di warnet, di browser itu ada fitur ini ya, incognito atau private browsing, untuk mencegah supaya data yang kita masukkan itu tidak disimpan oleh komputernya ya.
Jadi ada mode incognito atau mode private browsing. Jadi bisa diaktifkan ketika Anda menggunakan laptop di bandara misalnya, atau di warnet dan sebagainya. Oke. Mas moderator, ini bisa dilanjutkan atau ada tanya jawab ya? Ada juga, Pak. Tapi mungkin lanjut sampai 835 bisa, Pak. Oke ya, baik. Sebentar, saya all set ya. Mungkin saya ke contoh-contoh saja ya. Ya, beberapa perlindungan, oh ya, ini mungkin ini. Nah, salah satu peretasan itu biasanya tidak sekali jadi ya. Jadi ada step-stepnya. Kalau di gambar ini dari bawah ke atas ya. Dari step-stepnya, dari ada reconnaissance, weaponization, delivery, exploitation, sampai action. Itu ada step 1 sampai step 7 yang sering disebut sebagai cyber kill chain-nya. Nah, ini sifatnya bertahap tadi ya. Sehingga suatu serangan misalnya baru sampai tahap ketiga gitu ya. Bisa saja belum mendapatkan dampak gitu ya. Belum merasa ada kerugian. Misalnya kayak ketika Anda dikirimi suatu link di WhatsApp, kemudian Anda klik, tidak sadar bahwa klik itu nanti dia mengumpulkan data gitu ya. Nah, mungkin tidak serta-merta pada saat kita mengklik itu kita merasa rugi gitu ya. Tapi itu baru tahapan awal gitu ya. Tahap awal misalnya pengintaian atau penyiapan senjata. Gitu. Nah, sampai nanti kalau sudah ke-7 step itu terlaksanakan, baru nanti akan dampaknya kita lihat ya, kita rasakan misalnya tadi kalau ransomware, file-file yang ada di laptop kita kok tidak bisa dibuka dan sebagainya. Oke, jadi itu. Kemudian best practice juga, ini saya lompat ke sini. Untuk perusahaan biasanya mengadopsi ini ya, ada standar ISO 27000 tentang keamanan, di mana keamanan itu dibagi dalam domain security ya. Ada misalnya ini policy-nya, kebijakan perusahaan bagaimana, information security policy. Nanti ada security terkait asset management, ada human resource, misalnya tadi kalau di depan saya sampaikan, karyawan itu harus di-training terhadap security awareness ya, itu bagian dari human resource security. Ada physical security, misalnya kalau server harus di ruang tertutup, harus kalau masuk menggunakan fingerprint misalnya, itu physical security. Dan seterusnya ya, nanti tiap bundaran itu, tiap elit ini nanti bisa ada subnya lagi, misalnya nomor 6 tentang information security yang ini ya, itu nanti ada bagiannya 611 apa, 612 apa, bisa dilihat-lihat lagi ya. Oke, kemudian saya lihat beberapa contoh yang lain. Nah, kalau di di Indonesia itu sudah ada yang organisasi pemerintah namanya BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, yang ya tadi salah satu ininya saya sampaikan tadi bahwa di tahun menerbitkan nih ya laporan tahunan Januari sampai Desember 2019. Nanti bisa Anda lihat di webnya bssn.go.id. Kemudian contoh yang lain, ini kalau ini dari laptop saya dulu ya. Mungkin Anda juga pernah mengalami ya. Jadi di sini saya kan punya email di sini ya, watson@gmail.com. Nah, itu ada orang yang mencoba kayak menghubungkan email yang alamatnya ini, ada muhammadwarsun06@gmail.com. Nah, itu kayak dihubungkan dengan email saya gitu ya. Itu nanti kalau berlanjut bisa dipakai untuk ini pengalian itu ya, mengambil alien akun. Nah, kalau Anda mengalami ini, maka Anda harus ini ya, diklik di sini untuk memutuskan sambungan. Artinya kita tidak menyetujui gitu ya, atau bukan kita yang mengkonekkan ini. Karena ini kan kalau kita lihat
dia dari Jawa Timur ya, tahun 2017. Padahal kan saya selama ini di Jogja gitu, ini pasti bukan dari komputer saya maksudnya. Gitu. Yang lain misalnya ya, kasus SIM swab, SIM kartu SIM yang di HP itu maksudnya, yang di smartphone itu ya. Itu bisa bisa ditukar gitu atau dicuri orang gampangnya. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat atau mendengar kasusnya seorang wartawan yang namanya ini ya, Ilham Bintang itu ya. Mungkin nanti kalau penasaran bisa dilihat. Pak Ilham itu sedang berada di Australia waktu itu. Kemudian nomor HP-nya atau SIM-nya itu, SIM card-nya itu diambil oleh orang lain gitu ya. Itu juga sudah melalui tahap tadi, tahap pengintaian, tahapan mempelajari nomor KTP-nya berapa, kebiasaannya kalau misalnya keluar kota, keluar negeri itu pada jadwalnya bagaimana, itu dia gitu ya. Sampai ketika di Australia itu dieksekusi. Kalau tidak salah kerugiannya 300 juta ya. Account banknya itu bisa diambil alih oleh penyerangnya, kemudian diambil. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini kalau Anda pernah dengar belum lama ini ya. Jadi di UGM itu kan kalau kita login menggunakan SSO UGM ya. Nah, itu pernah ada phishing atau membuat halaman login yang palsu, tapi alamannya bukan UGM ACID. Nah, kalau Anda lihat sso.ngsng.my.id ya, ini kan palsu ya alamat ini, alamat URL-nya ya. Nah, ini kemudian oleh di awal ya dilaporkan ke pihak pengelola alamat domain dan sudah diblok gitu ya. Itu baru sekitar 2 bulan yang lalu ya, kalau Anda pernah dengar itu. Kemudian, nah di Kominfo ini juga seringkali menerbitkan ini ya, laporan isu hoax, berita hoax, dan bahkan mungkin harian kalau tidak salah ya. Ini saya contohkan yang 29 Juli 2020. Ada berita hoax beredar di sosial media, akun Facebook yang mengatasnamakan bukan, dan banyak ya yang lainnya. Nah, ini juga penting ya, kalau kita menginstal aplikasi di smartphone, jangan hanya next saja, tapi ya paling tidak kita paham apa maksudnya. Ini terutama kalau mungkin Anda pernah dengar kasus yang pinjol itu ya, pinjaman online. Kalau pinjaman online itu kalau kita terlambat mengembalikan si peminjamnya itu, nanti akan ada ancaman-ancaman yang sampai kita itu dikirimi, atau orang-orang yang ada di kontak itu dikirimi kayak dipermalukan gitu ya, bahwa si X itu meminjam sekian juta dan belum membayar cicilan dan sebagainya ya. Itu karena aplikasinya dibuat untuk mengakses kontak gitu ya, kontak yang ada di smartphone kita gitu ya. Ya ini tadi ya, kalau kita mengakses internet di private dan public harus aware juga. Kita di bandara, di kafe itu harus bisa. Oke, saya kira demikian. Nanti yang lain-lainnya bisa kita diskusikan kalau ada pertanyaan. Sementara saya kembalikan kepada Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Pak Warson atas penjelasan soal materinya ya. Oke, mungkin kita masuk ke acara selanjutnya ya, yaitu tanya jawab selama kurang lebih 15 menit ya, sampai 20.55. Oke, dari pemaparan Pak Warson, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa dengan on mic langsung atau dengan mengetik nama _ pertanyaan di kolom chat. Ya. Oke, mungkin belum ada ya. Oke, mungkin saya tanya dulu Pak. Ya, kan saya sering dengar kasus ya Pak, di berita gitu, kadang-kadang itu ada mungkin berapa oknum itu yang misalnya meretas nomor HP. Jadi bisa mendapat nomor HP dari suatu korban gitu, terus nomor HP-nya itu digunakan untuk tindak kejahatan, misalnya buat mengancam keluarga atau gimana gitu.
Nah, biasanya itu para hacker ini bisa dapat nomor HP korban itu dari mana ya, Pak? Biasanya aksesnya itu. Iya, oke, baik, Mas. Ini panggilannya Mas Torek ya? Ya. Oke, Mas Torek, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau saya simpulkan pertanyaannya ini ya, dari mana mereka mendapatkan nomor telepon kita ya? Kalau ya itu termasuk tadi ya salah satu aspek kan kalau di slide tadi saya sampaikan ini seminimal mungkin mengekspos ini ya, mengekspos data itu ya. Mungkin di bagian tadi ada pelindungan data pribadi. Ya, tapi intinya gini ya, salah satu sumber kan ya memang kadang-kadang kita misalnya tadi kalau dari sisi pribadi kita mempunyai akun-akun di media sosial itu kadang-kadang kan harus melibatkan atau memasukkan data nomor telepon ya, misalnya kita login di akunnya Google, kita juga harus memasukkan nomor telepon di akun dan sebagainya. Yang lain misalnya ketika kita misalnya kita kuliah di suatu kampus gitu ya. Nah, kadang-kadang kan juga ada permintaan untuk memasukkan data itu, data nomor telepon, data tanggal lahir dan sebagainya ya. Belum yang sifatnya agak misalnya ketika kita membeli pulsa itu ya, kalau teman-teman yang menggunakan pulsa prabayar, kita datang di kios pulsa itu, kadang-kadang kan ada yang dicatat gitu ya, dicatat ininya dicatat nomornya, kemudian kadang-kadang kalau kita lihat di dunia grup-grup security itu ada juga laporan bahwa daftar yang dikumpulkan oleh mereka itu kadang-kadang dijual ya. Saya hanya baca dari grup-grup ini ya, grup digital forensik keamanan data itu. Nah, jadi memang ada kalau di dunia hacker itu ada dark web gitu ya, dengar kan ya, web yang gelap itu, dark web. Misalnya kalau mungkin juga sekitar 2-3 bulan yang lalu, kalau teman-teman sekalian mendengar kasusnya Tokopedia itu ya, Tokopedia yang yang datanya kebobolan dan berhasil diretas dan dijual di dark web, itu kadang-kadang ada yang memanfaatkan itu. Jadi sengaja membeli data dari komunitas dark web itu. Dan sumber-sumber lain lah yang mungkin kadang-kadang tidak kita sadari gitu ya. Terutama kalau teman-teman yang background-nya bukan IT, harus sering-sering meningkatkan istilah saya tadi security awareness itu ya, kewaspadaan kita terhadap ini. Saya kira itu Mas, sedikit dari saya. Yang lain ada pertanyaan ya? Ya, oke. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Silakan kalau mau on mic, atau kalau bisa, kalau enggak, kalau malu silakan chat underscore pertanyaan ya. Nama underscore pertanyaan. Cek, suaraku kedengeran nggak? Oh ya, silakan kepada Mas Ma'ruf kalau mau menyampaikan pertanyaan. Oke, matur suwun Mas Tarik. Nyuwun saya Pak Warsun pengen izin bertanya. Kan saya kan pernah mendengar bahwasanya kan ada kayak semacam web atau aplikasi ya, lupa. Itu yang gunanya untuk menyimpan password, kan tujuannya biar biar pengguna kalau misalnya yang mungkin mudah lupa password itu kan bisa nyimpan passwordnya di situ. Nah, menurut pandangan Bapak Warsun sendiri itu bagaimana ya Pak? Mungkin itu aman saja sih. atau tidak gitu ya maksudnya ya? Iya.
aman atau tidak, atau malah itu malah jadi kayak bahaya yang lebih besar lagi. Oke, itu aja, Mas Maruf. Oke, Pak, matur suwun, Pak. Oke, terima kasih Mas Maruf atas pertanyaannya ya. Ya memang kalau kita lihat banyak aplikasi kalau di smartphone yang menawarkan istilahnya password management gitu ya, aplikasi password management. Kalau saya sendiri terus terang ini ya, saya agak terhadap lubang keamanan kayak gitu agak strict. Jadi saya terus terang tidak percaya kalau ada seperti itu ya. Jadi saya tidak pernah menggunakan password management yang ditawarkan oleh aplikasi-aplikasi itu gitu ya. Jadi kita menggunakan cara kita sendiri saja. Ada salah seorang rekan itu yang ini Mas menggunakan menyimpan password itu menggunakan daftar di smartphone itu ya. Tapi tentunya tidak plain itu ya. Kalau yang saya dengar dari ceritanya beliau itu, daftar kontak dikumpulkan di abjad yang jarang ada namanya ya, misalnya huruf Q atau X gitu, misalnya Q gitu ya. Misalnya Q, nanti passwordnya yang mau disimpan apa? Misalnya password email, Q spasi email, nanti apa emailnya? Google atau emailnya UGM, email apa? Nah, kemudian nanti passwordnya itu disimpan di kolom yang lain, misalnya kolom organisasi atau kolom apa gitu. Tetapi sekali lagi itu tidak boleh plain text gitu ya, harus menggunakan kode tertentu. Misalnya Anda mengambil password itu apa ya, yang mudah sebagai contoh itu apa ya, mungkin nomor motor gitu ya, walaupun tidak recommended ya, saya tidak merekomendasikan gitu. Misalnya Anda sering menggunakan password itu nomor gitu ya, AP atau 4 AC misalnya. Nah, ketika di phonebook tadi Anda menulisnya pakai kode, misalnya yang Anda tulis itu hanya 2 huruf terakhir misalnya. Jadi nanti nulisnya hanya bintang-bintang C itu satu huruf terakhir ya. Untuk memberi informasi yang informasinya itu yang ingat hanya kita sendiri gitu ya. Jadi salah satunya bisa seperti itu. Kemudian nanti kalau ada password yang lain, misalnya tadi untuk email misalnya, password untuk akun bank misalnya punya sekian akun bank juga harus lebih tapi D-nya harus lebih banyak gitu ya. Misalnya yang ditutupi lebih banyak. Ada juga teman itu yang menggunakan menyimpan password di cloud gitu ya, misalnya di Dropbox atau di Google Drive. Tetapi sekali lagi plain gitu ya, yang ditulis itu ya hanya tadi saya sampaikan 2 digit terakhir atau 2 digit awal, sehingga digit yang lainnya itu tetap hanya ada di ingatan kita itu ya, hanya ada di ingatan kita. Yang disimpan itu hanya misalnya hint-nya ya, dan petunjuk singkatnya 2 digit atau 1 digit terakhir, 2 digit awal, seperti itu gitu ya. Kira-kira seperti itu Mas yang beberapa hal yang pernah saya. Tapi intinya tidak plain lah, kita jangan menyimpan plain. Misalnya passwordnya ada 8 digit, kita tulis 8 digit semuanya di HP atau di teks di cloud, itu tidak recommended. Ya, saya kira itu Mas, ini yang beberapa hal yang Oke, matur suwun ya Pak, sudah terjawab. Oke, sama-sama Mas Faru. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Halo Pak, Iya. Boleh nanya nggak? Oke, silakan Mas Yakin. Oh ya. Halo Pak, terima kasih sebelumnya atas materinya. Saya mau nanya nih Pak, apakah legal ketika suatu perusahaan atau platform tertentu memanfaatkan data kliennya sendiri gitu? Mungkin untuk keperluan analisis data, untuk data science gitu Pak. Dan yang kedua, menyambung yang sebelumnya,
uh, suatu platform cloud misalkan ya, penyedia cloud, apakah mereka mengakses data kita gitu di dalam cloud itu atau data kita terencrypted gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Endo Yakin ya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah boleh perusahaan itu mengakses data yang kita taruh di sana gitu ya. Ya, pertama ada istilahnya itu kayak syarat kondisinya ya, atau syarat-syaratnya ya, bahwa ketika kita menggunakan suatu layanan dari dari vendor tertentu atau dari penyedia layanan cloud ataupun email atau yang lain, itu pasti ada term and condition atau syarat-syaratnya, di mana semakin bagus ininya perusahaannya biasanya semakin detail gitu ya, sehingga ada yang dengan mudah itu bisa kita lihat data apa yang dikumpulkan, data apa yang kadang ada yang mereka mengumumkan tapi anonim gitu ya. Misalnya kayak ini, ya kekuatan sinyal WiFi gitu ya. Kadang-kadang kalau kita menginstal semacam software untuk melihat seberapa kuat WiFi di sekitar kita, itu juga ada mekanisme mengkolek data gitu ya. Mengkolek data, diupload, tapi biasanya ditunjukkan atau dituliskan dalam term and condition ketika kita menginstal software itu, kalau kita mendownload ya, ketika menginstal kan ada tahapan-tahapan itu ya. Nah, itu seharusnya kita membaca dengan detail syarat-syarat atau term and condition dari software tadi itu ya. Jadi biasanya mereka dalam arti vendor itu ya, vendor cloud atau vendor software itu dalam tanda petik berlindung dari situ gitu ya, berlindung dari term and condition, bahwa mereka itu memang sudah menyebutkan atau mengklaim bahwa kalau Anda menggunakan software saya, berarti Anda setuju terhadap term and condition-nya gitu ya. Nah, sehingga kalau tidak ada masalah, biasanya ya fine-fine saja, berlanjut terus gitu ya. Tapi kalau nanti ada masalah, baru nanti si penggunanya tadi kan melihat apa yang boleh dibaca oleh vendor tadi, dan membacanya itu apakah hanya sebagai statistik ataukah termasuk identitas personal, itu harus sekali lagi harus di state di term and condition-nya gitu ya. Kalau yang kedua tadi cloud, ya sebetulnya sama ya, yang di cloud itu misalnya kita menaruh data di Google, menaruh data di Microsoft, itu sudah ada syarat-syarat dan ketentuannya bahwa kalau kita menggunakan cloud-nya Google Drive, ya kita menyetujui term and condition mereka gitu ya. Termasuk kalau kita lihat ini ya, kalau Anda lihat email UGM kita, itu kan di hosting juga, selain di UGM juga di hosting di Google ya, dan bisa diakses dari akunnya Google. Itu kan juga kita menaruh di sana kan, itu juga sudah ada term and condition atau MOU antara DSD UGM dan Google, ada perjanjian ini itu gitu. Dan ya itu akhirnya kembali ke pilihan gitu ya, pilihan apakah itu mau menggunakan servis mereka gitu ya. Ibaratnya suatu piranti itu ada plus minusnya, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Gampangnya kalau kayak orang membaca itu ya, kalau orang punya pisau itu kan bisa dipakai untuk memasak, untuk hal yang lain, tapi bisa juga untuk data. Nah, jadi satu hal itu ada baik buruknya, tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Dan kalau dari sisi keamanan tadi, bagaimana kita aware gitu ya, aware atau waspada mengikuti perkembangan dari teknologi IT secara umum. Jadi seperti itu Mas, ya intinya kalau singkatnya ya tadi, mereka berlindung di bawah syarat-syarat dan term and condition dari mereka. Begitu Mas Yakin dan Mas Torik.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab saya cukupkan ya. Baik, sebenarnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Dan kita masuk ke acara penghujung ya, yaitu dokumentasi dan penutupan. Nah, mungkin teman-teman yang berkenan bisa coba on cam untuk didokumentasikan oleh kami. Oke, mungkin saya tunggu sampai jam 8.58 ya. Mas Torik, itu di chat ada yang tanya satu lagi, Mas. Apa perlu kita lihat? Mungkin satu menit ya, kita tambahkan 1 menit ya. Oke, mungkin kalau gitu mungkin coba satu tanya lagi ya, Pak. Ya, saya baca ini ya. Dari Yeah. Mas Nafis Hamas ini menuliskan, izin bertanya, beberapa tahun lalu masyarakat sempat dihubungkan dengan kisahnya Snowden yang menceritakan suatu program pemerintah Amerika terkait pengawasan seluruh dan sebagian besar akun di dunia maya yang membuat pihak mereka dapat melihat seluruh konten. Menurut Bapak, bagaimana kita menyikapi hal tersebut jika itu benar terjadi? Ya, kembali ke tadi ya, Mas Nafis sama ya. Kalau saya dan juga teman-teman yang yang istilahnya terhadap keamanan data itu ada 3 level gitu ya. Level yang istilahnya itu sangat istilahnya sangat hati-hati gitu. Sehingga present kita atau keberadaan kita di dunia maya itu sangat dibatasi gitu ya. Sampai-sampai ada yang orang tidak mau membaca, ya, tidak punya akun Facebook, tidak punya akun Instagram. Ada yang moderat gitu, sehingga kita punya, tapi yang disampaikan ya yang perlu-perlu saja, yang bisa motivasi, yang bermanfaat, tapi bukan yang sifatnya personal itu. Ada lagi yang tipe orang ketiga yang apa-apa di sosial media gitu ya, sampai ibaratnya curhat saja ke Facebook gitu. Kan ada beberapa tipe yang seperti itu ya. Nah, jadi dari 3 tipe tadi kita sangat minimal sekali presentnya di dunia tengah-tengah atau yang mengumbar data tadi ya. Nah, mungkin teman-teman bisa paling tidak yang tengah gitu ya. Kalau tidak mau minimal, karena kadang-kadang profil kita di sosial media itu juga ini ya, bisa menjadi kayak portfolio ketika Anda misalnya melamar kerja, misalnya Anda punya prestasi apa ditaruh di LinkedIn gitu ya, atau di platform yang lain, itu kan juga bermanfaat gitu ya. Jadi yang penting ya kita bisa memilah-milah tadi, memilah-milah informasi apa atau data apa yang bisa kita publish secara online dengan bijak, dan informasi apa yang jangan sampai kita taruh di dunia maya ya, apalagi yang sifatnya hanya curhat, atau kalau kita sedang emosi atau sedang ada masalah dengan teman, itu jangan diselesaikan di media sosial gitu ya. Itu kita harus berhati-hati, paling tidak di sisi yang minimal tadi, atau paling tidak yang mana, jangan sampai yang paling kanan yang sangat mengumbar data. Saya kira demikian Mas Nafis Hamas, terima kasih pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mas Torik lagi. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak, dan juga kepada Mas Hamas atas pertanyaannya. Oke, mungkin ya sekali lagi ya, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Kemudian acara selanjutnya adalah penutupan dokumentasi. Jadi bagi teman-teman yang berkenan, silahkan untuk on cam ya, open kamera, untuk didokumentasikan oleh pihak media. Saya tunggu sampai jam 9:01. Dokumentasi, maka kita sudah di penghujung acara. Oke, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan juga kepada Pak Warsun atas penyampaian materi dan jawabannya. Selain itu, saya selaku MC dan moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Ya. Terima kasih, assalamualaikum.